Benarkah pemilu 2024, khususnya Pilpres, telah selesai? Jika yakin unggul, mengapa tidak sabar menunggu hasil rekapitulasi surat suara secara manual oleh KPU? Untuk menjawab dua pertanyaan itu, mari kita lihat fakta berdasarkan kondisi di lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, Pilpres masih jauh dari kata selesai. Kunci utamanya adalah masih banyaknya tempat pemungutan suara atau TPS yang belum bisa melaksanakan pencoblosan. Sebagai contoh, di Papua ada 1.200 TPS yang belum melaksanakan pemungutan suara karena adanya gangguan keamanan. Sedang di Demak, Jawa Tengah, terdapat 120 TPS belum menyelenggarakan pemungutan suara karena banjir. Hal serupa juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lain. Bukan hanya dari pasangan Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang melaporkan adanya potensi pelanggaran dan kecurangan. Anggota Badan Pengawas Pemilu, Loli Suhenti, juga mengakui sedikitnya 1.400 TPS berpotensi melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Sementara Ketua KPU Rahmat Bagja memerintahkan agar pemungutan suara di Kuala Lumpur, Malaysia diulang karena melanggar aturan. Apakah hal-hal di atas akan kita abaikan dan menganggap Pilpres telah selesai? Bagaimana dengan hak suara masyarakat yang belum memilih atau sudah memilih namun dicurangi seperti di Malaysia? Dengan tidak mengakui suara rakyat yang belum menggunakan hak pilihnya, bukankah menjadikan pemilu dan Pilpres jauh dari jujur, adil, dan bermartabat? Kedua, saat ini proses rekapitulasi surat suara secara manual oleh KPU masih berlangsung. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU, proses rekapitulasi surat suara sampai dengan 20 Maret 2024. Apakah demi pengakuan kemenangan kita percepat waktunya dan abaikan saja aturan tersebut? Kita mengakui quick count sebagai metode ilmiah untuk mengetahui perolehan suara sementara dalam sebuah kontestasi elektoral. Ingat, perolehan suara sementara karena seluruh aturan perundang-undangan tidak menyebut hasil quick count sama dengan hasil akhir suatu gelaran elektoral. Penyelenggara pemilu termasuk KPU dan Bawaslu juga berulang kali menekankan quick count bukan alat legitimasi hasil pemilu. Oleh karenanya, ketika Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kita mempertanyakan etikanya. Terlebih jika ucapannya hanya didasarkan pada hasil quick count. Sebab seperti disinggung pada video sebelumnya, Presiden adalah juga kepala negara yang memiliki tanggung jawab terselenggaranya pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur, adil, dan bermartabat. Jika yakin menang, mengapa tidak memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menuntaskan kinerjanya dan mengapresiasinya? Jika yakin menang, mengapa mencemooh pihak-pihak yang tengah menggunakan hak konstitusionalnya? Ingat, bahkan andai nanti pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud atau partai politik dan calon anggota legislatif menggugat ke Mahkamah Konstitusi, hal itu harus dihormati karena bagian dari koridor demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan gusar ketika ada pihak yang masih menunggu hasil rekapitulasi surat suara secara manual oleh KPU yang dilakukan secara berjenjang. Mari laksanakan demokrasi dengan benar dan waras, di mana salah satunya adalah taat aturan dan menjunjung tinggi etika. Kepada pihak-pihak yang sudah mengeklaim kemenangan, sabar dulu ya.
ngono ya ngono, nanging mbok ojo ngono. Mari resapi quote bijak dari Julian Barnes. Patriotisme terbesar adalah memberitahu ketika negara berperilaku tidak terhormat, bodoh, dan kejam. Mari waras dan tetap semangat.